Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa tingkat suku bunga yang akan diumumkan besok oleh Bank Indonesia dan besaran cut rate oleh The Fed. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya, karena nanti pun kita akan membahas terkait saham big banks dan saham di sektor finance. Dari kalender makroekonomi, kita melihat neraca perdagangan Indonesia ternyata angkanya cukup tinggi guys ya, dan juga melonjak di atas konsensus. Sehingga kita bisa berharap guys, bahwa dengan adanya neraca perdagangan yang naik ya, kita bisa berharap bahwa saham-saham di IHSG juga bisa lanjut naik lagi. Begitupun juga dengan saham-saham yang kita pegang. Lalu besok tanggal 18 September 2024, tepatnya di pukul 2:30 siang, akan ada keputusan tingkat suku bunga di Indonesia guys ya, yang akan diumumkan oleh Bank Indonesia. Dan menurut para ekonom, Bank Indonesia hanya akan memangkas sekitar 25 basis poin saja. Jadi di angka 6,25% kemungkinan akan menjadi 6% saja, dengan memperhatikan stabilitas rupiah ya guys ya, yang saat ini pun masih di level yang cukup kuat. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Bank Indonesia akan berani pangkas suku bunga sebelum The Fed ya guys ya, hanya beberapa jam sebelum The Fed, atau Bank Indonesia menunggu ya guys ya, The Fed memangkas suku bunga terlebih dahulu, yang pastinya mungkin akan dipangkas di next month ya, atau di bulan berikutnya. Tapi kita berharap sih Bank Indonesia akan berani pangkas suku bunga sebelum The Fed ya, karena hitungannya hanya beberapa jam saja. Sedangkan tanggal 19 September 2024 ya, kalau di Indonesia itu pukul 1 dini hari ya guys ya, di malam hari akan ada keputusan tingkat suku bunga The Fed ya, dari level 5,5%-an gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah The Fed ini akan pangkas suku bunga 50 basis poin atau 25 basis poin ya guys ya. Dan ini pun kemungkinan akan cukup berimbas ya. Yang pertama terhadap perekonomian, yang kedua adalah terhadap market saham. Jadi kita pun tidak berharap ya bahwa pemangkasan suku bunga ini akan diiringi juga oleh adanya potensi resesi, karena hal itu bisa memicu terjadinya hard landing dan saham juga sebenarnya bisa anjlok ya guys ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat ya, proyeksi dari para ekonom ya, di mana untuk pemangkasan suku bunga The Fed ya sebesar 50 basis poin lebih ya, 50 sampai 75 basis poin, itu proyeksinya naik ya guys ya, atau prediksinya naik dari 28% menjadi 64%. Sedangkan untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, proyeksinya turun ya guys ya, dari 72% menjadi 36%. Nah, jadi di sini para ekonom melihat guys ya, bahwa ada kemungkinan yang cukup besar bahwa The Fed akan pangkas suku bunga 50 basis poin, bahkan bisa lebih ya, bisa mencapai 75 basis poin juga, seperti itu. Dari mantan pejabat The Fed, Fed perlu pangkas dengan agresif. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu guys ya, bahwa apa sih pentingnya pemangkasan suku bunga ini untuk Amerika Serikat. Federal Reserve Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk mengambil pendekatan yang lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan kebijakan yang akan datang. Demikian menurut mantan Presiden Federal Reserve New York, Bill Dudley. Dudley dalam sebuah artikel opini Bloomberg berpendapat bahwa pemotongan yang lebih besar diperlukan untuk mencegah potensi resesi dan menyelaraskan kebijakan moneter dengan mandat ganda The Fed, yaitu stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum yang berkelanjutan guys ya. Jadi teman-teman harus paham nih ya, pemotongan tingkat suku bunga yang lebih besar ini diperlukan untuk mencegah potensi resesi, dan juga karena The Fed ini kan mempunyai mandat ganda ya guys ya, yaitu untuk menjaga stabilitas harga, yaitu juga untuk untuk inflasi ya, untuk mengendalikan inflasi dan juga menyediakan lapangan kerja yang maksimal guys ya, terutama di Amerika Serikat. Yang menyoroti ya, bahwa meskipun stabilitas harga dan lapangan kerja saat ini lebih seimbang, tingkat suku bunga saat ini masih terlalu tinggi ya guys ya. Dan juga ya, kalau misal teman-teman perhatikan, di mana pemangkasan sebesar 50 basis poin akan membantu The Fed menyelaraskan proyeksinya dengan ekspektasi pasar, yang memperingatkan bahwa langkah yang lebih kecil sebesar 25 basis poin dapat mengirimkan sinyal yang beragam yang berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai arah kebijakan The Fed di masa depan guys ya. Jadi ya, kalau misalkan tingkat pengangguran rata-rata 3 bulan naik lebih dari 0,5 poin persentase ya dari level terendahnya, maka itu akan menyebabkan resesi. Dan resesi ini sebenarnya yang kita hindari ya guys ya, karena ada some rules yang mengkategorikan sebuah negara itu terkena resesi dari tingkat penganggurannya. Seperti itu guys.
Lalu kita melihat guys ya, pasar bisa marah bila The Fed hanya pangkas suku bunga 25 BPS saja. Nah, ini adalah pemberitaan ya dari Bloomberg di mana ya pasar ini bisa kecewa gitu ya kalau The Fed hanya pangkas sebesar 25 BPS saja yang dinilai ini kecil ya. Selanjutnya, peluang BI rate turun dahului The Fed makin menguat ya. Meskipun sebelumnya para ekonom ini memang melihat ya bahwa Bank Indonesia akan menunggu The Fed pangkas suku bunga lebih dulu, tapi ya guys ya di beberapa hari ini kita melihat ya bahwa prediksi mereka ini semakin menguat bahwa Bank Indonesia akan turun terlebih dahulu, ya BI rate bisa turun terlebih dahulu sebelum The Fed pangkas suku bunga. Dan sebenarnya hal ini pun ya yang saya sukai. Hal ini pun yang saya tunggu-tunggu ya sebenarnya. Gerak IHSG dan yield SBN kala spekulasi BI rate turun semakin kuat guys ya. Kita berharap bahwa ini akan menjadi momentum ya terkait dengan kenaikan saham-saham di IHSG karena The Fed pangkas suku bunga dan Bank Indonesia juga bisa mendahului The Fed ya dalam pemangkasan suku bunga. Pesta sudah dimulai di pasar jelang keputusan bunga acuan. Nah, kalau misal kita lihat, memang IHSG hari ini pun ya kembali menguat 0,25% dan asing mencatatkan net buy kembali 678,8 miliar ya guys ya. Dan kita melihat rupiah kita pun di level yang cukup kuat nih, di level 15.314 rupiah per 1 USD-nya. Ya, jadi penguatan rupiah ini memang didasari ya karena dolarnya yang mengalami pelemahan dan hal itu pun sebenarnya diperlukan ya guys ya agar Indonesia bisa pangkas suku bunga ya, bisa lebih pede lah dalam pangkas suku bunga. Dan memang pemangkasan suku bunga The Fed nantinya akan berimbas terhadap dolar yang melemah. Tapi ini akan menyebabkan mata uang di emerging market ya seperti di Jepang itu akan menguat sehingga ya guys ya BOJ atau Bank of Japan kemungkinan besar ketika yennya ikut menguat maka BOJ juga tidak akan menaikkan suku bunganya. Paham ya guys ya, sampai sini paham ya. Jadi nanti ketika BOJ yennya lemah dan BOJ menaikkan suku bunga maka bisa saja terjadi crash yang seperti kemarin ya meskipun itu hanya sementara. Tapi dengan yen yang menguat ya guys ya seperti yang kemarin kita sudah bahas maka ada potensi emerging market ini akan ini ya akan terkena inflow yang positif termasuk juga dengan IHSG. Oke guys, langsung saja kita akan monitor guys ya beberapa saham yang hari ini cukup menarik ya. Yang pertama adalah saham BBCA yang kalau misal kita perhatikan guys ya, BBCA hari ini terkena inflow yang masih positif ya guys ya. Dengan kenaikan 0,72% di level 10.500 di mana foreign flow-nya juga masih naik guys ya. Dan hari ini saham BBCA juga menjadi salah satu saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing ya dengan net buy 285 miliar. Lalu di urutan ketiga ya ada Bank Mandiri ya guys ya yang hari ini juga menguat 2%-an dengan inflow 214 miliar. Jadi hari ini Bank Mandiri juga terkena net buy asing ya dengan kenaikan 2%-an. Jadi teman-teman ya yang kemarin sudah melihat bahwa analisa ya terkait dengan saham-saham big banks, ya teman-teman silahkan hold ya kalau misalkan sudah pegang di harga bawah. Lalu gimana Kak untuk saya yang belum full muatan atau untuk saya yang belum punya nih saham-saham big banks tapi saya pengen beli gitu ya saham big banks. Nah, teman-teman mungkin bisa coba untuk melirik ya dua saham big banks lainnya yang belum naik tinggi, yaitu adalah saham BBNI ya guys ya. Yang kita lihat juga hari ini ya ada sedikit kenaikan 0,44%, namun hari ini masih ada gocekan sehingga hari ini sebenarnya BBNI terkena net sell ya meskipun tidak terlalu besar, hanya 25 miliar saja. Sedangkan untuk BBRI teman-teman juga bisa lirik ya guys ya karena saham BBRI juga masih setengah jalan dan sampai saat ini sih masih mampu bertahan guys ya di MA 150-nya. Jadi untuk hari ini meskipun BBRI ya close di harga yang sama di 5.300 tapi kita melihat potensinya BBRI ini akan bisa naik juga. Ya meskipun hari ini terkena net sell 131 miliar. Kak, kenapa disebut dengan gocekan ya? Karena kalau misalkan kita lihat guys ya untuk saham BBRI ya pada hari ini BBRI itu memang net sell 131 miliar, namun kemarin itu ada akumulasi yang besar guys ya. Kemarin terkena net buy yang besar 804 miliar. Jadi net sell hari ini sebenarnya hanya gocekan sesaat saja. Begitupun juga dengan saham BBNI ya guys ya. BBNI hari ini juga terkena net sell 25 miliar, namun masih ada kenaikan ya 0,4%-an untuk hari ini. Karena BBNI pun ya kalau misal kita lihat angkanya net buy di tanggal 5 sampai 9 September ini angkanya jauh lebih besar dibandingkan net sell yang terjadi di 3 hari terakhir seperti itu.
Lalu yang hari ini cukup menyita perhatian ya dari para investor adalah saham-saham di sektor finance ya guys ya. Di mana untuk saham-saham pembiayaan atau jasa pembiayaan seperti saham Bevin, lalu Mfin ya guys ya dan juga saham Tugu memang hari ini cukup menarik ya. Tapi kembali lagi saham Tugu ternyata hari ini ada sedikit koreksi 0,82%. Tapi kalau misalkan kita lihat guys ya di 1 minggu terakhir atau di year to date gitu ya, sebenarnya saham Tugu ini ya sempat naik juga gitu ya ke 1250. Ya, dan kalau misal kita lihat year to date, ya di mana Tugu ini mulai rebound ya dari level 1000-an mulai naik ke 1200 bahkan kemarin sempat ke 1240 guys untuk saham Tugunya. Dan kalau misalkan kita lihat ya memang saham-saham di sektor jasa pembiayaan atau sektor finance ini memang cukup menarik ya karena juga rutin bagi dividen gitu guys ya. Jadi, selain saham-saham perbankan, saham-saham big banks, ya saham sektor finance juga saya rasa sih menarik. Untuk Mfin ya sempat naik ke 3.300, namun kita lihat juga sempat anjlok ya ke level 2.700-an, naik lagi, turun lagi gitu ya. Ini cukup volatil sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman yang masih pemula di saham kurang cocok ya dengan Mfin ini. Tapi kalau misalkan kita lihat ya saham BFI Finance atau Bevin secara year to date ya ini sempat turun ke 800-an namun perlahan-lahan mulai rebound kembali ya guys ya. Jadi untuk saham Bevin kita melihat masih ada upside yang cukup menarik ya jika Bevin bisa kembali uptrend dan naik ke level 1400-an. Nah, kembali lagi jika kita lihat secara fundamental di mana saham Bevin ya secara laba bersih meskipun di semester 1 ini ada sedikit koreksi ya guys ya. Namun kita melihat ya laba dari Bevin ini cukup stabil di level 300 miliaran. Lalu berdasarkan valuasi ya dengan PER 12 kali dengan PBV 1,72 kali kita melihat Bevin ini masih cukup menarik sebenarnya. Lalu dari sisi net profit margin di mana NPM-nya di angka 20% dan juga rutin bagi dividen dan di 4 Juni 2024 guys ya terakhir bagi dividen dengan dividen yield 5,26%-an dengan return on asset 6% dan return on equity 15,31%. Kita sih menilai ya bahwa saham-saham sektor finance pun punya peluang yang sama untuk bisa menguat seperti saham-saham perbankan. Lalu untuk saham Mfin ya guys ya kita melihat di sini ternyata proyeksi full year net income-nya atau NPM-nya itu diproyeksikan akan naik ya guys ya dari 423 miliar menjadi 427 miliar karena di kuartal 2 ternyata secara year on year mengalami kenaikan yang signifikan dari 92 miliar menjadi 122 miliar. Lalu PER-nya di angka 18 kali dengan PBV 2,15 kali ya meskipun sudah lebih mahal ya dibandingkan saham Bevin tadi. Dengan net profit margin yang juga tinggi di angka 20%, saham Mfin sayangnya terakhir bagi dividen itu di 5 Mei 2023 lalu dengan dividen yield 3,41%. Dengan return on asset 6,28% dan return on equity 10,93%. Kita melihat memang volatilitas dari Mfin ini cukup tinggi ya guys ya, sehingga kurang cocok ya untuk teman-teman yang baru pemula yang di saham gitu ya. Selanjutnya adalah saham Tugu yang secara year to date sudah naik ya guys ya sebenarnya dan kita melihat memang di level saat ini meskipun memang ada koreksi ya di beberapa pekan ini namun saham Tugu ini sedang di area higher low-nya. Ya, jadi masih ada peluang untuk saham Tugu bisa kembali naik sebenarnya. Nah, kalau misal kita cek juga ternyata valuasinya cukup murah di mana PER-nya di angka 4,9 kali dengan PBV 0,45 kali. Dan kalau misal kita perhatikan pun di kuartal 2 labanya ternyata naik ya guys ya. Dari 111 miliar menjadi 240 miliar dengan net profit margin 22% dan terakhir bagi dividen di 13 Mei 2024 dengan dividen yield 12,30%. Lalu dari sisi return on asset 2,5% dan return on equity 7,6%. Ya kembali lagi ya guys ya sesuai dengan strategi dan juga kesukaannya masing-masing ya sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman menganggap ya bahwa saham perbankan itu sudah cukup ya untuk invest jangka panjang, ya silahkan. Tapi kalau misal teman-teman merasa ketinggalan ya di saham-saham perbankan yang sudah naik, ya teman-teman silahkan cari saham perbankan yang belum naik atau sebagai alternatif teman-teman bisa melirik ya, bisa coba lirik dan do your own research ya terhadap saham-saham ini ya terhadap saham-saham finance.
Jadi untuk saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing ya pada hari ini yang terkena net buy cukup besar itu adalah saham BRIS ya guys ya. Di mana BRIS hari ini terkena inflow yang sangat besar 303 miliar dan harga sahamnya pun naik 8,39% di level Rp3.100 per sahamnya. Jadi congrats ya untuk teman-teman yang pegang saham BRIS meskipun secara dividen kecil tapi secara capital gain saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah mendekati cuan beggar, yang sudah mendekati cuan 100% gitu ya. Dan semoga teman-teman ya harga saham BRIS-nya bisa tambah naik lagi nih ya, mengingat besok akan ada pengumuman tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia seperti itu. Oke guys, jadi ya kita rasa cukup ya guys ya untuk pembahasan kita terkait dengan tingkat suku bunga yang besok akan diumumkan oleh Bank Indonesia dan juga malam harinya oleh The Fed. Semoga ini bisa menjadi sentimen yang positif terutama untuk saham-saham di IHSG. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.